Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kenalin nama gue Vivi Alfiani. Di sini gue sebagai mahasiswa ya, mahasiswa semester 7 gitu kan, semester tua banget gitu. Di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Djufri Pokto. Di sini gue pengen bahas sedikit podcast gitu loh mengenai new media yang sekarang tuh menurut gue nih keren banget buat dibahas, apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu. Bersama dengan gue Arina Konita. iya gitu. Kita masih satu semester. Sama kalau semester tua juga. Ya oke ya. Kita sama nggak nih prodinya? Boleh perkenalan dulu nggak nih? Gue dengan gak. Ya, gue prodi gue KPI, masih sama juga dengan Mbak Vivi ini. Semester seprodi, cuman nggak sekelas aja ya kita. Iya. Udah nih. Apalagi nih, mau pengen tahu apa lagi nih? Misalnya kan prodi KPI ini ya. Pengen tanya-tanya sih selama kuliah jadi mahasiswa KPI itu gimana sih? Santuy abis Habis ya gitu. Santuy abis. Kita tuh kuliah nggak usah sepaneng gitu kan. Yang penting tuh santuy gitu. Belum lagi dosen-dosennya juga mensupport Iya kita, betul gitu kan. Apalagi dalam matkul new media pasti. Betul banget. Oke. Jadi gue mau sedikit mengantar aja sih sebenarnya. Di sini kita nggak apa-apa ya ngomong gue lu ya. Kita santai-santai aja gitu kan. Ya nggak apa-apa nggak sih? Iya. Santai aja kita. Iya oke. Jadi kalian tahu nggak sih new media itu apa gitu loh. Jadi karena kita tuh sempat belajar new media, jadi tahu-tahu sedikit lah ya. Kemudian juga di sini kan di samping saya ada namanya Mbak Arina gitu. Jadi mau sedikit sharing-sharing aja gitu tentang new media. Sharing season. Iya boleh sharing session gitu. Kita santai aja ya gitu, santai aja. Harusnya ada kopinya nih kalau. Oh iya. Langsung aja gimana Aduh. nih? Aduh. Apa nih new media? Iya. New media tuh menurut aku media baru ya. Bener, New bener, media, iya. new baru media ya media perantara. Kayak ya media baru saat ini sih. Iya benar kayak gitu. Jadi new media itu kan disingkat ya. New itu ada artinya baru. Kalau misalnya media itu kan sebagai perantara gitu. Jadi suatu media yang berinteraksi dengan manusia kemudian nanti dikomunikasikan melalui media internet kayak gitu new media. Nah, boleh tahu nggak sih maksudnya Mbak Arin tuh ngasih tahu nih gitu contoh dari new media gitu. Tahu aku tuh contohnya tuh kayak internet, sosial media saat ini itu masuk ke new media karena ya seperti yang kita ketahui zaman dahulu sama zaman sekarang kan udah pasti beda banget kan. Iya pasti. Zaman dahulu kita kalau mau cari berita atau kita mau update tentang suatu hal itu kan ribet banget ya. Kayak kita harus baca koran dulu, atau ada surat kabar atau dari radio gitu kan. Tapi dengan adanya new media ini kita bisa melewati sosial media, internet kayak gitu. Dari rumah tuh cukup kita tinggal scroll tuh udah dapat apa yang kita inginkan. Jadi sekarang tuh dengan ada perkembangan di media semakin canggih ya di internet juga gitu. Boleh tau nggak sih salah satu sosial media yang kamu pakai itu apa? Kebetulan aku makanya Instagram. Instagram banget ya gitu. Bro, saya nggak punya TikTok ya btw. Saya no TikTok. Iya. Bukan apa-apa. Karena emang gue media. Iya. Setelah mencoba untuk memainkan Instagram gitu ya, salah satu aplikasi sosial media yang paling hits ya pada zaman sekarang itu, menurut kamu sendiri tuh ada dampak tertentu nggak sih main Instagram gitu? Pasti ada sih dari Iya. segi positif dan negatif ya. Wah iya. Dari positif dulu, negatif dulu nih. Positif dulu dong, yang baik-baik dulu ya. Sebenarnya Oke. harus berawal dari yang baik-baik dulu. Iya. Gitu. Yang baik-baiknya mungkin dari Instagram kita bisa tahu update terkini ya, Iya, terkini benar. tentang apapun itu, tentang Berita gitu ya. Iya, atau tentang artis-artis yang lagi Iya, hits sekarang. lagi hits ya. Tren-tren apa Yang yang lagi hits viral sekarang. gitu. Nah, itu dia. Benar-benar. Dampak positifnya sih lebih ke situ ya. Terus
Oh iya, ada juga kayak konten-konten yang emang kita butuhkan di semester-semester tua gitu. Iya, benar. Selain di TikTok kan ada video di Instagram yang seperti Miss Ica kayak gitu, yang emang membantu kita gimana sih cara membuat skripsi yang baik dan benar gitu. Itu Apa sih jurnal apa aja sih yang harus kita cari, website untuk jurnal-jurnal itu masuk ke Instagram juga, yang nggak hanya di TikTok gitu. Itu juga sisi positif bagi pendidikannya. Untuk negatifnya sih ya mungkin ada yang sebagian orang yang terlalu oversharing loh. Kayak kita lagi di mana tuh selalu diupdate kayak gitu-gitu. Dan itu tuh malah bisa membahayakan juga. Kayak gak ada privasinya loh. Kayak kita tiba-tiba foto di depan rumah, ada alamat rumahnya kayak gitu ya kan Mbak. Terus bisa jadi kayak ATM, tiba-tiba foto lagi bareng-bareng ada ATM nganggur di meja. Itu kan pasti ada nomor ATM-nya kayak gitu. Itu bisa aja menjadi kecurangan internet. Jadi tanpa kalian sadari privasi kalian gitu kan udah tersebar di publik ya, gara-gara adanya di media baru gitu kan. Kayak dari segi nama kita, alamat kita, kayak nomor telepon itu tuh bisa bahaya banget. Jadi oke, kita boleh sharing tapi nggak boleh terlalu over ya. Kayak harus ada sekat, batasannya kayak gitu ya. Memang seperti itu ya teman-teman. Jadi emang kita kalau menggunakan new media itu harus tahu nih mana yang memang difungsikan sebagai yang positifnya, mana yang difungsikan sebagai yang negatifnya. Jadi kita emang harus bisa menampung hal-hal yang memang yang terbaik juga untuk kehidupan kita kayak gitu dalam bersosial media gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya untuk contoh selain dari sosial media Instagram tuh ada lagi nggak sih yang Mbak Rina pakai gitu? Selain sosial media? Iya, selain sosial media kayak gitu. Mungkin website blog-blog orang ya. Oh iya. Itu masih kepakai juga loh. Seperti websitenya Narasi TV. Oh iya, Narasi TV yang Mbak Najwa Shihab. Iya. Itu kan bagus juga ya buat kita yang suka berita kayak gitu kan, untuk update pemerintahan terkini seputar Indonesia saat ini. Anak muda tuh harus belajar politik ya gitu kan. Hal-hal soal capres dan cawapres. Benar. Itu seru banget buat dikulik-kulikan bagi kita yang masih muda nih. Wah, kita harus tahu. Jangan cuma main sosmed scroll yang nggak berguna kayak gitu kan. Kita juga harus cari tahu tentang gimana sih Indonesia kita saat ini. Iya. Waduh, ngeri banget. Ngeri banget ya, tapi emang patut diapresiasi ya, sebagai seorang mahasiswa tuh kita harus aktif gitu kan, konsolidasi juga dalam berpolitik gitu kan. Gak cuma kayak ikut-ikutan aja, kita tuh harus tahu seluk-beluknya gitu kan. Terus kalau untuk marketplace sendiri kan termasuk ya dalam media gitu kan, karena media baru yang tadi kita belanja tuh bukan secara online gitu kan, ya di Tanah Abang gitu. Sekarang kan bisa di Shopee gitu, Tokopedia gitu kan. Iya, scroll gitu kan, check out gitu. Dari Mbak Adina sendiri menggunakan itu nggak sih? Aku sih pakai Shopee. Oh, Shopee ya. Shopee ya. Kadang suka nggak mau tidur nggak sadar kan, tiba-tiba wah barangnya bagus, tercheck out ya kan. Itu dia dampak negatifnya sebenarnya. Kita nggak sadar tiba-tiba check out, tiba-tiba barang datang numpuk. Kadang nggak kepake, kadang cuma emang lapar mata pengen beli itu, karena saking mudahnya kan. Kayak kita dulu kemana-mana ya ke pasar atau ke toko-toko baju. Sekarang pengen baju apa tinggal search aja, tinggal search ya, terus scroll mana yang bagus, langsung check out. M-Banking juga punya apa tadi, e-commerce, punya M-Banking itu udah boros banget pokoknya buat anak muda zaman sekarang ya. Kayak gitu. Iya. Tapi menurut kamu lebih efisien belajar secara online atau offline ya? Menurut aku sendiri sih tetap ke offline ya. Karena kalau kita belajar online itu kadang ya di HP tuh tiba-tiba muncul notif dan nggak sengaja tanpa disengaja malah asik dengan notif chattingnya atau notif dari Instagram, Twitter dan segala macam, pasti kan bakal tergoda. Dan ujung-ujungnya, oh iya tadi aku lagi baca yang ini gitu. Tapi dengan adanya yang masuk
support. Iya, support. Support itu. Jadi kita lebih mudah mencari apa-apa. Ada PDF ya, ada nggak harus kita harus ke perpus segala macam. Ya benar ya, lebih praktis gitu kan. Sekarang anak muda suka banget yang praktis gitu kan. Negatifnya itu aja, tiba-tiba ada notif ya kan, kita tidak sadar lama-lama. Iya benar. Lalai. Jadi emang yang seperti yang teman-teman ketahui bahwa new media itu sekarang merambah ke dunia seperti ruang guru gitu ya, di bidang pendidikan. Jadi kan banyak sekali ya belajar lewat versi online kayak gitu. Jadi ada yang bilang sih itu lebih memudahkan, ada juga yang tidak memudahkan karena salah satunya kita mungkin bisa saling mencontek secara online gitu, atau lebih tidak fokus karena terlalu banyak kayak updatean terbaru ya, misalnya dari berita gitu kan, notification, jadinya kita tidak fokus gitu belajarnya. Karena saya juga dulu kayak gitu. Ini salah satu contoh ya berarti. Iya, kayak gitu. Juga kita terkendala sinyal guys. Iya, benar. Online gitu kayak harus sinyal yang kuat, apalagi belum kita harus misalkan rumah kita di pelosok kayak gitu kan, kita harus ke atas pohon naik genteng, itu kan juga sulit juga. Ya kan tadi kita bicara tentang negatifnya, lebih banyak dampak negatifnya nih kayaknya. Boleh nggak sih tahu manfaatnya gitu? Ini kan sekarang udah berapa Mbak Ari? Aduh, umur udah sekitar 20-an ke atas ya gitu. Iya. Ada nggak sih manfaat dari new media itu sendiri yang gampang disalurkan ke teman-teman kayak gitu? Manfaat new media sendiri tuh sebenarnya banyak banget ya. Iya sih. Kayak lebih mempermudah kita untuk mengakses sesuatu hal. Terus kayak mencari informasi ya. Iya, pokoknya itu lebih mudah dalam mencari informasi hal apapun gitu kan. Dari manapun dan kapanpun. Benar. Lagi kan tadi juga kita udah bahas tentang marketplace juga ya. Jadi kalau mau belanja online tinggal gampang, tinggal check out gitu. Klik. Udah gitu banyak promoan juga gitu kan. Betul banget. Masih ingat gak sih kasus yang TikTok gitu loh, TikTok Shop gitu? yang ditutup itu ya. Nah, iya. Itu sempat heboh kan, tapi ujung-ujungnya kan bakal balik lagi di bulan November. Iya. Semoga saja ya. Information ya. Karena saya suka baca berita juga ya. Kayak bagus juga ya berarti new media ya. Katanya nanti akan balik lagi di bulan November karena dengan ditutupnya TikTok Shop itu negara tuh rugi besar banget katanya. Iya. Karena itu rugi besar banget. Dan yang aneh yang saya sayangkan juga, kenapa orang-orang Tanah Abang seperti itu tuh seneng banget dan malah minta Shopee itu ditutup juga gitu. Iya. Masa iya orang dari Medan mau beli baju harus ke Tanah Abang, kan nggak mungkin dong jauh-jauh. Iya. Karena pintu rezeki itu ada di mana aja gitu, bukan di Tanah Abang aja gitu. Nah jadi ya. Yang nggak tahu Tanah Abang di mana, Tanah Abang ada di Jakarta ya. Pasti pada tahu dong. Oke. Jadi kita tadi udah sempat ya bahas tentang dampak negatif, dampak positif, kemudian manfaatnya. Jadi dari Mbak Rina sendiri, menurut Mbak Rina tuh penting gak sih mempelajari new media gitu? Penting banget, dan kita juga harus tahu sisi positif dan negatifnya juga kan, biar karena orang kadang suka lalai dengan kemudahan itu tuh, mereka jadi lalai kayak tiba-tiba malah jadi yang disalahgunakan. Iya benar. Jadi kita benar-benar harus mengulik, mempelajari, ya nggak harus kita mengikuti arus begitu aja, enggak. Jadi kita harus mempelajari segala halnya dari sisi positif dan negatifnya. Kita juga harus hati-hati ya, sama waspada gitu kan, banyak sekali berita-berita yang viral tapi itu hoax. Nah, gitu kan, itu bahaya banget itu ya. Paling banget, hoax itu udah bener, wah susah, apalagi grup keluarga ya. Iya benar. Kayak saya juga pusing gitu, aduh Mbak jangan hoax itu, padahal hoax, tapi kita mau bilangnya juga gimana gitu kan. Masih kita melawan orang tua. Itu yang penting, hoax itu benar-benar kita sebagai manusia generasi anak muda, kita tuh nggak boleh gitu. Nah betul, nggak boleh kemakan yang namanya hoax ya. Kita harus, apalagi kita anak komunikasi. Iya, lupa anak komunikasi. Harus pintar dong menelaah berita yang mana benar, mana salah. Jangan langsung asal men-share itu kan, aduh, jangan sampai deh kayak gitu. Benar. Oke. Makasih banget ya untuk waktunya, keren banget ya kita sharing-sharing bersama sesama anak KPI gitu kan. Karena
karena kan mau tahu aja nih dari sisi pandangan anak KPI ini gitu kan, karena berbeda-beda ya, kita kan nggak tahu nih positifnya ke arah mana, negatifnya ke arah mana, jadi perlu kita telah lagi gitu kan. Apalagi tadi sudah Mbak Rina katakan bahwa ternyata memang banyak sekali dampak negatifnya dan banyak juga ya dampak positifnya, jadi seimbang gitu. Menurut saya juga new media itu sangat penting sekali untuk dipelajari gitu, apalagi teman-teman sekarang harus pinter-pinter ya menelaah berita-berita ya gitu kan. Jangan sampai ke bawah bulat iya gitu. benar, ke bawah arus yang mana-mana gitu kan. Pokoknya selalu ambil sisi positifnya kayak gitu. Jadi emang kita harus memanfaatkan juga yang tadi sudah dijelaskan ya untuk e-commerce, kemudian juga banyak banget deh hal-hal positif yang ada di new media sendiri kayak gitu. Oke, yaudah sampai sini aja ya gitu. Makasih ya atas waktunya Mbak Arin Senang gitu banget kan. ya bisa sharing-sharing. Senang juga gitu kan. Mungkin kita bisa kali ya bikin part 2 gitu ya, boleh bahas banget, tentang boleh new media lagi Iya, gitu kan. atau mau bahas yang lain juga. boleh Bisa. mungkin nanti ya di part 2-nya kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton gitu kan. Semoga kayak banyak hal-hal yang baru yang kalian ketahui dan kita juga bisa sharing-sharing atau kalian juga bisa berpendapat gitu kan di YouTube ini. Terima kasih sekali yang sudah menonton sampai akhir dan kemudian terima kasih juga kepada Pak Teguh ya yang sudah menjadi dosen pengabdi saya gitu. Iya, sudah mengajari kami sehingga kami memahami terkait dengan new media itu apa kayak gitu. Oke, yaudah selamat malam atau gimana nih? Pokoknya ya Selamat ya, semoga selamat kalian nonton lah. ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bener-bener, pokoknya semoga selalu bahagia. Yang tadi sudah disarankan juga kepada Mbak Arin, semoga kalian bisa dapat menerimanya gitu kan. Jadi sudah sampai di sini, dadah. See you. See you.